Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio tentunya. Salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang sangat-sangat menarik buat aku teman-teman, yang mungkin ini belum pernah aku bahas sebelumnya, walaupun topik utamanya sebenarnya sudah sering aku bahas teman-teman, tapi khususnya sesuai dengan judul video kita pada kali ini, yaitu adalah tips and trick atau cara mixing vokal untuk lagu-lagu worship atau lagu-lagu rohani. Nah, karena di beberapa kontenku itu akhir-akhir ini aku banyak mengupload tentang aku pelayanan, tentang aku cover lagu rohani, aku aransemen, mixing lagu rohani dan lain sebagainya, case cam waktu pelayanan teman-teman. Nah, terus banyak dari kalian itu yang menanyakan, Mas bagaimana caranya mixing vokal untuk genre atau lagu-lagu rohani atau worship kayak gitu. Nah, apakah sama seperti dengan lagu-lagu pop pada umumnya atau ada perlakuan khusus atau seperti apa? Nah, supaya untuk menjawab itu kita langsung saja ke projectnya teman-teman. Boom. Oke. Nah, di sini aku sudah ada satu project cover teman-teman, lagunya terhubung. Mungkin kalian bisa tonton videonya untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Ini kita play cuplikannya aja teman-teman. Nih depannya seperti ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Nah itu kemudian bagian klimaksnya. Selalu melekat di hatimu firman. Nah itulah ya teman-teman, sekilas saja. Kalian kalau mau nonton fullnya, mau dengerin fullnya, bisa cek videonya, sudah ada teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana sih proses mixingnya gitu teman-teman. Apakah ada perbedaan dengan mixing pada lagu pop pada umumnya gitu? Jawaban simpelnya sebenarnya secara fundamental atau secara basicnya sama. Tapi ada beberapa hal yang menurutku ini menjadi pembeda atau ini bisa menjadi karakter supaya vokalnya atau ketika kita mendengar lagu rohani itu terdengar, wah ini rohani banget nih, ini worship banget nih, ini kayak suara, wah gitulah, suara-suara gerejawi, suara-suara surgawi dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya itu adalah nuansa saja teman-teman, atau feel-nya lah, sama ketika kita mixing lagu rock itu ya, bagaimana supaya vokal tersebut terdengar gahar, gacor, agresif. Itu kan karakter. Nah, pembentukan karakter-karakter itu yang kita perlukan di dalam sebuah mixing genre tertentu gitu. Kalau secara basicnya sama gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita bedah ke dalam tracknya. Ini vokalnya ya teman-teman. Nah ini dia urutannya, hanya sesederhana ini teman-teman. Kemudian sendnya cuman ke reverb aja gitu, EQ. Nah aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kali yang aku lakukan adalah tentu EQing ya. Aku low cut di sini teman-teman di 100 Hz. Kemudian sini itu bisa kalian 100 Hz sampai 120 biasanya. Ini kita bisa gini, katakanlah 110 gitu ya. Nah poinnya itu kemudian aku reduksi sampai di, kita bikin curve lagi atau kita bikin bed lagi di 250 untuk kita potong. Kenapa? Karena aku mau menghilangkan rumble-rumblenya. Intinya tuh itu teman-teman. Kenapa aku hanya potong di low frekuensinya? Karena aku ingin menciptakan vokal yang bersih, tidak ngegulung, tidak rumble, bahasa audionya begitu teman-teman. Karena 250 ini adalah tempat yang sangat-sangat riskan ini kalau kita boost secara ekstrim ya. Sedangkan
si vokalisnya kan cewek, jadi karakter suaranya tidak terlalu dominan di situ. Maka biasanya aku potong 2 sampai 3 dB. Aku terhubung denganmu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk 100 ke bawahnya ini ya untuk low yang sampah ini ya. Walaupun saat recording sebenarnya sudah aku low cut duluan teman-teman. Entah itu dari mikrofon sama dari EQ inputnya itu sudah ada low cut-nya. Nah, tapi ini hanya untuk meyakinkan untuk membersihkan lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, langkah yang selanjutnya adalah aku buka DSR. Nah, jadi setelah aku memotong low frekuensi supaya tidak rumble, di sini aku menggunakan DSR untuk mereduksi SS yang tajam-tajam atau kosakata-kosakata yang tajam, CC, TT, JJ dan lain sebagainya, pokoknya yang tajam-tajam. Supaya apa? Ya ini basic sebenarnya, kan basic di semua vokal itu hampir selalu menggunakan DSR untuk mengatasi permasalahan SS yang tajam-tajam itu tadi. Tapi di lagu rohani itu biasanya aku gunakan lebih ekstrim, sedikit lebih ekstrim untuk mengejar karakter vokalnya itu supaya lebih soft lagi teman-teman, supaya lebih lembut lagi. Jadi agak aku bedain, kalau di pop itu masih aku bikin dia lebih open, lebih bright. Jadi tidak se ekstrim kalau aku mengejar di karakter vokal lagu rohani ini. Kalau aku ya ramuan mixingku untuk lagu rohani itu seperti itu biasanya di karakter vokal seperti ini gitu teman-teman. Jadi ini untuk ngejar supaya bener-bener soft, lembut, didengar itu halus, suara surgawinya itu kerasa teman-teman. Ini kalau misalkan DSR-nya kita matikan, Terhubung denganmu. nah, atau kita cari yang bagiannya banyak S-nya nih. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Kerasa banget kan teman-teman. Ini kalau misalkan kita nyalakan, Kasihmu layakkan seluruh hidupku. nah, jauh lebih aman, jauh lebih sopan, jauh lebih lembut. Kalau misalkan lagu pop itu biasanya aku tidak akan se ekstrim ini. Aku akan buka sedikit. Kasihmu layakkan seluruh hidup. Jadi masih kerasa S-nya itu sedikit dominan. Kasihmu layak, cuman sedikit aja, cuman tipis aja bedanya, tapi berasa gitu kan. Nah kalau untuk lagu rohani kita bikin seperti ini. Kasihmu layakkan. Tapi jangan sampai menghilangkan terlalu ekstrim ya. Kasihmu. Nah itu terlalu bindeng nanti. Kasihmu layak. Nah ini pasnya di sini. Kasihmu. Dan angkanya ini berbeda-beda tergantung data kalian, sekali lagi ya, jangan dihafalkan. Itu DSR, jadi biar semakin soft, semakin lembut teman-teman. Kemudian yang kedua, aku menggunakan CLA 2A. Di sini itu dia berperan untuk menjaga dinamikanya supaya sedikit lebih terjaga, sedikit saja teman-teman. Karena aku mau mempertahankan dinamikanya tetepan ketika di awal di verse gitu kayak lembut, dapat seluruh hidupku. Karakternya dari rohani itu kan dinamikanya bener-bener kalau pas klimaks ya klimaks, kalau pas lembut-lembut banget. Apalagi di depan sini itu full pianoan aja teman-teman. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Nah itu bener-bener yang smooth, yang low banget. Tapi di bagian belakang itu agak ekstrim naiknya. Melekat di hatimu, firmanmu. Nah, agak kenceng gitu kan, dinamikanya agak naiknya tinggi banget. Nah makanya si CLA 2A ini untuk menjaga itu, menjaga lonjakan yang terlalu tinggi itu tadi supaya tetap aman ketika dia teriak, ketika dia klimaks itu tetap aman tapi tidak membunuh dinamikanya. Maka kalau kalian lihat di sini reduksinya itu hanya sekitar ya 2 dB lah. Melekat di hatimu, 1 sampai 2 dB. Firmanmu itulah dasar hidupku. Ya kan teman-teman, jadi
cukup tipis sekali dan kerjanya juga enak. Kalau 2A ini kayak kita menggunakan kompresor otomatis, kita nggak perlu setting attack release dan lain sebagainya, udah pokoknya sesimpel itu gitu. Makanya kenapa aku pakai ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saturasi. Di sini aku pakai NLS, teman-teman. Nah, NLS di sini itu kan memiliki beberapa karakter, teman-teman, yaitu ada spike, mic, dan nif. Nah, di mana biasanya kita ketahui bahwa masing-masing apa ya ini namanya, simulasi ini memiliki karakternya masing-masing gitu. Mulai dari spek yang warm, kemudian di mic yang lebih warm tapi lebih gahar, biasanya lebih distort gitu kan, dan nif itu yang lebih bright. Nah, tadi karena di sini tuh sudah aku bunuh untuk karakter apa ya, brightnya itu biar hilang, biar lembut, ngejar softnya. Nah, di sini aku sedikit kembalikan dengan si preamp nif ini, teman-teman. Jadi lebih open sedikit untuk mempertebal supaya vokalnya tidak tenggelam gitu. Nah, makanya aku pakai yang karakternya nif biar lebih open. Kalau aku pakai yang spike itu jadi jauh lebih mendem lagi. Betul, tambah soft, tambah lembut lagi. Tapi nanti dikombin dengan musik yang rame, vokalnya hilang, tenggelam gitu. Makanya aku pakai yang nif. Kalau ini kita matikan, teman-teman, nah ini jadi flat, kayak tidak ada karakternya si vokalnya gitu. Melekat di hatimu, Open. firman-Mu itulah dasar hidupku. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi ini memberikan sedikit saturasi untuk mengangkat lebih open, lebih bright lagi gitu, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu ada Quick Child. Nah, ini adalah kompresor andalanku yang hampir aku pakai di setiap mixinganku itu. Ini adalah kompresor tidak untuk dynamic lagi fungsinya. Kalau aku bisa untuk dynamic, tapi di sini aku fungsikan bukan sebagai dynamic processing lagi, tapi lebih ke coloring gitu. Karena ini Quick Child adalah salah satu kompresor yang memberikan karakteristik yang luar biasa, seperti halnya saturasi tadi. Nah, tipis juga, 1-2 dB aja. Kemudian attack release-nya aku setting cepet, agak cepet. Melekat di hatimu, kalian lihat ya, firman-Mu itulah dasar. sama 1-2 maksimal ya 2,5-3 dB lah, itu puncak-puncak terkerasnya gitu. Tapi rata-rata di -2 dB maksimal. Nah, itu coloring. Jadi pakai kompresor yang memberikan coloring supaya lebih berkarakter lagi, lebih tebel. Karena tadi kita sudah de-esser, dipotong, di awal EQing banyak dipotong. Nah, maka kita pertebal lagi karakternya dengan salah satunya ya coloring dari kompresor gitu. Kalian boleh pakai kompresor apapun selain itu. Terakhir, aku masukkan ke channel strip yang biasanya, teman-teman, biasanya channel strip ini aku pakai di awal juga saat recording gitu. Jadi sudah ada videonya, kalian bisa tonton bagaimana recording vokal melalui plugin atau melalui proses dulu. Nah, salah satunya adalah dengan channel strip ini. Ya, jadi recording ini sudah melewati channel strip, tapi di sini aku pakai lagi ya untuk merapikan dan memberikan karakter lagi. Channel strip ini memiliki saturate yang unik juga. Kemudian yang di sini yang aku adjust hanyalah low cut-nya, lagi-lagi untuk membersihkan di 90. Kemudian di 8000-nya, teman-teman, di EQ-nya 8000 Hz itu aku boost di 0,9 supaya lebih bright sedikit saja, mengangkat high frekuensi dan clarity. 8000 itu mengangkat clarity. Kemudian di sini di 3000 sampai 4000 biasanya, 3000-an sampai 4000-an itu aku boost juga sedikit, cuman 0,3, hanya untuk mengangkat supaya dia lebih menonjol dari instrumen lainnya, tidak ke masking. Yang lainnya tidak aku adjust, bawahnya ini flat begitu saja. Kemudian default. Nah, kemudian kompresor juga aku settingnya itu rilisnya di tengah-tengah sinilah ya. Kemudian thresholdnya aku pentokin. Ini rumusnya dari siapa namanya, Bang Ibel, ICM Studio, ini aku pakai dan enak ternyata, teman-teman. Jadi thresholdnya yang aku pentokin, kita mencari reductionnya itu dengan rasionya.
Kalau biasanya kan kita setting rasio dulu, kemudian threshold yang kita cari untuk titik reduction-nya berapa dB kan gitu. Kalau Bang Ibal itu dibalik, penggunaan channel strip ini tuh threshold-nya yang dipentokin, kemudian kita cari reduction-nya menggunakan rasio. Nah, ini cukup unik teman-teman. Tuh. Ini kalau over, jadi threshold-nya pentokin aja, kita mencarinya dengan rasionya. Tuh, ini gain reduction-nya, indikator lampunya. Nah, kita sama set di satu lampu. Nah, satu lampu kedip-kedip gini ini sekitar 2 dan sampai 3 dB juga kalau dijarumkan gitu ya, teman-teman. Di hatimu. Nah, sisanya make up gain, balancing lagi atau kembalikan gainnya seperti semula gitu ya, teman-teman. Sudah, hanya itu saja. Jadi kalau ini kita prosesnya kita matikan, ini reverb aku matikan, ini mentahnya seperti ini, teman-teman. Denganmu selalu melekat di hatimu. Ini nyala. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Mati. Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita bypass sangat-sangat terasa sekali, walaupun tadi cuman sedikit-sedikit, tapi ketika kita sudah gabung semuanya, kita bypass, kita on kan, perbedaannya sangat-sangat kerasa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah reverb, teman-teman. Nah, reverb di sini aku pakai Pro R, teman-teman. Selalu melekat di hatimu. Nah, settingannya ya seperti ini. Kalian boleh tiru kalau memang merasa kalian cocok. Jadi di sini aku menggunakan preset vocal hall. Jadi menggunakan reverb hall, teman-teman. Nah, supaya untuk kalau di lagu rohani itu kayak lebih lebih menggema, seolah-olah itu kayak di gereja katedral. Nah, kayak gitulah, kayak di gereja yang besar, yang mewah, yang megah. Kalau misalkan kita mendengar kayak lagu-lagu sholawat, lagu-lagu Islami kayak gitu tuh sama, efeknya hampir sama, mirip gitu, teman-teman. Jadi yang suaranya itu orang menamakannya itu kayak mewah, megah gitu, teman-teman. Jadi kayak di suatu ruangan yang betul-betul mewah. Kayak kalau Islamik ya sholawatan di masjid yang besar, di ruangan yang sangat-sangat mewah, reverbnya itu tuh natural seperti itu. Nah, itu yang aku kejar, teman-teman. Maka aku pakai hall, pakai Pro R, kemudian settingannya seperti ini, 75 brightness-nya, karakternya di 60, di stand-nya di 29 sampai 30%. Nah, di sini yang terpenting adalah space-nya, teman-teman. Di sini aku di 2,70 second. Kemudian ini berkaitan dengan decay-nya itu 120%. Kemudian stereo width-nya atau kelebarannya 80%-an, mix-nya kita pentokin, nanti kita aturnya di sound level-nya. Ini kalau kalian itu tambahin lagi itu semakin menggulung selalu kan. Tuh, jadi benar-benar kayak di katedral. Selalu melekat. Nah, tapi kan terlalu panjang, teman-teman. Nah, maka kita set aja di sekitar ini. Selalu. Nah, jadi panjang tapi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu over. Nah, kita aturnya di sound level sini, teman-teman. Selalu melekat di hatimu. Nah, itu kalau terlalu banyak. Nah, kalau di katedral asli mungkin reverbnya tidak bisa kita kontrol kan. Nah, maka suaranya jadi kayak gini. Selalu melekat. Nah, karena ini by digital kan kita bisa kontrol nih. Selalu. Nah, jangan lupa saat mengatur seperti ini juga kita matching dengan musiknya. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah
ini kalau kita matikan semuanya, reverb dan efek-efek tadi dengan musiknya kita dengarkan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar. Nah, kering teman-teman, kita nyalakan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi cuman kayak gitu aja, dan kalian bisa tambahkan hal-hal kreatif lagi. Tapi intinya karakternya, membentuk karakter dari sebuah vokal lagu rohani itu seperti itu. Kalau aku teman-teman, caraku seperti itu. Nah, kalian bisa tiru, bisa terapkan, monggo kalian coba-coba sendiri. Kemudian kalau misal mau ditambah delay di beberapa part supaya ada delaynya atau ada slapbacknya, boleh teman-teman. Itu hal-hal kreatif yang bisa kalian kembangkan. Tapi secara basic, secara fundamental karakternya itu seperti ini gitu teman-teman. Baru yang terakhir banget itu di grup masternya teman-teman, antara track vokal dengan track reverbnya tadi, langsung aku bikin satu grup dan aku glue dengan API. Udah kayak gitu aja teman-teman. Jadi kita gluein Selalu sama gain reductionnya 2-3 dB, attack-nya di sekitar 3 milisecond, rilisnya di sini agak lambat, rasionya di 4:1. selalu melekat di hatimu. Nah, API ini kan salah satu kompresor yang transparan teman-teman. Jadi tidak memberikan coloring apapun gitu. Jadi bener-bener hanya untuk ngeglue, hanya untuk ngelem aja, untuk bass kompresor saja dari semua proses yang ada di masing-masing track vokal ataupun di reverbnya itu tadi teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman. Jadi ini dia singkat sedikit, mungkin videonya sedikit terlalu panjang, tapi semoga bisa mencerahkan kalian semuanya tentang bagaimana mixing vokal untuk lagu-lagu rohani. Kalian bisa terapkan untuk di mungkin konten kalian atau di gereja kayak gitu kan. Tentu kalau di live beda lagi ya teman-teman, tapi karakternya yang dikejar tuh seperti ini gitu teman. Kalau live entah di gereja, entah di ballroom, entah di mana, tentu ya menyesuaikan kondisi ruangan, menyesuaikan jumlah jemaat, menyesuaikan jumlah speaker dan lain sebagainya. Nah, tapi konsep utamanya yang dikejar adalah karakteristiknya itu ya seperti ini, begini ini teman-teman gitu, supaya terdengar lebih rohani gitu tadi teman-teman. Oke, jadi gitu aja tipsnya dari aku. Semoga membantu, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan coba tulis di kolom komentar, pasti akan aku balas, pasti akan aku jawab. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.